keburu, takutnya nanti banyak soal yang tidak terbahas. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelumnya kakak mau memperkenalkan diri dulu. Nama kakak Kak Eka Ayu Destuti. Kalian bisa panggil kakak Kak Eka atau Kak Ayu. Kakak adalah guru bahasa Indonesia di Bintang Pelajar. Insya Allah satu semester ini kita akan belajar bahasa Indonesia bersama-sama. Dimulai dari paket 1 ya, ejaan dan tanda baca. Karena di UTBK, materi UTBK nanti bahasa Indonesia itu ada di 2 subbab, subbab PBM dan PPU. PBM itu pemahaman bacaan dan menulis, kalau PPU itu pengetahuan umum dan pemahaman dan pengetahuan umum. Jadi lebih banyak tanda baca itu kita temukan di PBM nantinya. Tanda baca dan penulisan-penulisan kata yang benar. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari nomor 1. Ini adik-adik yang udah hadir, makasih udah hadir tepat waktu, dan nanti kakak minta kalian aktif ikut menjawab soal yang ada di layar ya. Jadi umpamakan aja ini kita lagi diskusi bersama-sama. Jadi santai aja, oke? Kita mulai dari nomor 1, kalimat yang menggunakan huruf kapital dengan benar adalah, kalau pertanyaannya seperti ini, kita cek dulu satu persatu jawaban yang ada, pilihan jawabannya, langsung kita cek. Yang A, kita lihat, setiap pulang ke rumah, ayah tidak pernah lupa membawa oleh-oleh berupa manisan Cianjur. Yang kita lihat di sini ada 2 kata yang menggunakan huruf kapital. Kata yang berada di awal kalimat itu memang harus pakai huruf kapital nih ya, setiap. Lalu di sini ada 1 kata lagi nih yang menggunakan huruf kapital, Cianjur. Manisan Cianjur. Apakah manisan Cianjur itu harus kapital Cianjurnya? Ada yang tahu kenapa dia Enggak, kapital? Enggak. Kenapa tidak kapital? soalnya Cianjurnya bukan di di refer sebagai tempat, tapi kayak lebih lebih jenis manisannya, bukan Cianjur tempatnya. Oke. Kita tidak pilih A terlebih dahulu ya, berarti kita cek yang B. Meskipun harus menyeberangi selat yang berombak, para nelayan itu tidak mengurungkan niatnya berlayar. Yang kapital di sini ada meskipun letaknya di awal kalimat, walaupun dia adalah konjungsi, ya, konjungsi kata hubung itu kalau misalnya nggak di awal kalimat dia nggak boleh kapital ya, karena itu termasuk kata tugas. Nah, ini di awal kalimat, jadi dia kapital. Dimaafkan, karena memang setiap kata yang ada di awal kalimat harus pakai huruf kapital. Setelah itu, di sini ada kata selat nih. Selat di sini kapital. Benar tidak selat itu kapital? Selat, tapi nggak ada nama selatnya di sini. Kapital tidak? Tidak ya. Enggak. Kalau kita tandain warna merah ya yang salah. Harusnya kapital kalau ada nama selat, tapi di sini nggak ada nama selatnya, hanya menyeberangi selat aja, sama aja kayak danau. Soalnya dia pergi ke danau, itu danaunya tidak kapital. Tapi kalau dia pergi ke Danau Toba, itu ada nama danaunya, berarti danaunya juga kapital, T di Tobanya kapital juga gitu. Jadi kita eliminasi juga jawaban B. Tadi kita tandain Cianjur di sini ya, apakah nanti kita lihat apakah Cianjur di sini benar salah, benar atau salah lagi kita lihat di PUEBI. Yang C, Andi berencana melanjutkan sekolah di Unpad. Unpad itu adalah nama universitas. Benarkah ditulis kapital? Di sini kakak lampirkan screenshot dari PUEBI ini. Yang di sebelah kanan, ini agak kakak zoom terlebih dahulu ya. Takutnya kalian nggak kelihatan karena ini terlalu kecil tulisannya. Jadi di sini menyatakan bahwa akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Kayak Bulog, Badan Urusan Logistik. Itu juga nama diri. Tapi yang kapital hanya huruf awalnya saja. B-nya saja yang kapital.
Kita lihat ya, di sini B-nya aja yang kapital. Ini terlalu besar. Kemudian di Bappenas juga Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, itu hanya B-nya saja yang kapital. Jadi Unpad apakah semuanya kapital? Tidak ya, Unpad ini adalah akronim. Apa bedanya akronim dengan singkatan? Kalau singkatan, satu kata diwakili oleh satu huruf, kayak SMP, SMA, itu kan sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas gitu. Itu satu kata diwakili satu huruf. Tapi kalau akronim, satu kata diwakili oleh dua huruf, atau ada juga akronim yang satu kata diwakili satu huruf, tapi dia itu ketika dibaca seperti kata, kayak ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Itu juga termasuk singkatan yang dibaca seperti akronim gitu. Jadi kalau akronim itu dibaca seperti kata, dibacanya serangkai, nggak dibaca satu huruf kan. Kalau SMP dibaca satu huruf, kalau SMA dibaca satu huruf gitu. Kalau OSIS itu akronim apa singkatan OSIS? Ada yang tahu? Apakah tadi? OSIS. Kita lihat lagi KBBI. Oh, singkatan. Kita cek ya, kita cek PUEBI-nya. Jadi kita bisa buka PUEBI secara daring di PUEBI. Apa ini? PUEBI aja cari nanti ya, PUEBI daring gitu. Nah, ini kita bisa cari di sebelah kiri ini singkatan dan akronim. Kita bisa lihat lebih jelas apa sih perbedaan singkatan dan akronim itu sendiri. Di sini ada yang pertama penulisan singkatan. Singkatan nama orang, gelar, sapaan. Itu ya memang dibacanya satu huruf gitu. NKRI. NKRI dibacanya satu huruf. UI dibacanya satu huruf. Nggak diperlakukan seperti kata. Maksudnya diperlakukan seperti kata, kita baca serangkai. Ini kan KUHP, dibacanya KUHP ya, bukan KUP gitu, bukan KUP gitu. Jadi kalau dibaca KUP itu bukan singkatan tapi akronim. Karena ini dibacanya KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berarti itu adalah singkatan. Nah, ini ada lagi singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Ini di sini ada PT, MAN, ada SD, KTP, SIM. SIM ini singkatan, tapi dibacanya seperti kata. Jadi untuk lebih jelas membedakan singkatan dan akronim, singkatan itu satu katanya mewakili satu huruf, tapi ada juga singkatan yang dibaca seperti kata, kayak SIM, OSIS itu ya. OSIS kan kalau kita lihat singkatan, maaf, ini OSIS, satu hurufnya mewakili satu kata, organisasi, sekolah, intrasekolah. Coba gimana? Singkatan OSIS apa? Organisasi siswa intrasekolah ya. Iya, Iya udah nggak? benar, Kak. Organisasi siswa intrasekolah. Iya, betul, Kak. Iya, jadi ini satu hurufnya mewakili satu kata. Jadi gitu ya, perbedaan sinonim, akronim dan singkatan. Singkatan itu satu huruf mewakili satu kata. Tapi akronim satu katanya diwakili lebih dari satu huruf. Kayak Unpad. Unpad kan Universitas Pajajaran. Universitas diwakili dua huruf. Pajajaran diwakili tiga huruf. Jadi dia bukan singkatan. Ini adalah akronim. Kalau akronim nama diri yang ditulis kapital hanya depannya aja. Jadi Unpad gitu. Kecuali singkatan ya. Singkatan walaupun ada yang dibaca seperti kata, tadi
ada SIM, ada OSIS gitu. Dibaca seperti kata berarti huruf vokal dan konsonannya tuh bisa bersatu gitu, nggak dibaca satu huruf gitu ya. Terus yang D, meskipun sudah diangkat menjadi camat, Pak Rudi tetap berusaha meluangkan waktunya bersantai bersama keluarga. Di sini ada yang salah nggak? Penggunaan huruf kapitalnya, meskipun di awal kalimat, jadi wajar dia kapital. Kemudian camat di situ. Apakah camat harus kapital atau tidak? Camat nggak ada nama dirinya camat mana gitu ya, berarti memang sudah benar penulisannya. Tidak pakai kapital. Pak Rudi. Pak Rudi ini adalah sapaan dan nama orang, Rudinya. Berarti benar kapital. Yang E, setelah berangkat haji, Pak Amir digelari Haji Amir oleh tetangganya. Kalau haji yang di sini benar karena disandingkan sama nama orangnya. Kalau haji yang di sebelah sini nih, yang berangkat haji, ini salah. Karena nggak harus kapital kalau tidak disandingkan dengan nama orang. Jadi, yang pertama kita temukan yang D sebagai jawaban. Terus kita cek lagi nih, apakah manisan Cianjur? Manisan Cianjur itu manisan khas Cianjur atau manisan yang berasal dari Cianjur? Kita bisa sekalian lihat di PWBI-nya, di peraturan penulisan huruf kapital. Kalau nama jenis itu tidak ditulis kapital. Nama jenis itu seperti apa? Nama jenis itu kayak jeruk bali, terus kita lihat ya, ada di peraturan penulisan huruf kapital ini memang banyak ya. Jadi kalian harus rajin-rajin buka PUEBI nih. Nah, kita lihat nih yang di sini ada catatan huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Dituliskan ada Jakarta, Asia Tenggara, Pulau Miangas. Kemudian ada catatan yang pertama, huruf pertama nama geografi, bukan nama diri, tidak ditulis dengan huruf kapital. Kayak tadi selat, karena dia bukan nama diri. Nggak ada nama selatnya. Sungai juga di sini nggak ada nama sungai, jadi dia nggak kapital. Danau juga. Nah, sekarang yang kedua nih, catatan yang kedua. Huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Contohnya jeruk Bali, kacang Bogor, nangka Belanda, petai Cina. Apakah sekarang si manisan Cianjur itu setara dengan jeruk Bali, kacang Bogor? Simpelnya kalau misalnya dia punya nama ilmiah berarti dia nama jenis. Berarti ada nggak nama ilmiah dari manisan Cianjur? Nggak ada ya, jadi dia kapital. Nih, jadi benar yang A. Jadi memang ini soalnya ada dua jawaban, A dan D gitu. Manisan Cianjur itu kapital. Sama kayak gudeg Jogja, itu gudeg khas Jogja. Terus apalagi ya, yang makanan-makanan daerah yang merupakan khas daerah situ, itu diberi kapital tapi nama daerahnya aja, bukan nama makanannya nggak dikapitalkan ya. Jadi Cianjurnya aja, Jogjanya aja, tadi gudeg Jogja. Yang bukan nama jenis itu tetap kapital, tapi yang nama jenis dia tidak kapital nih. Sebagai nama jenis tadi ada jeruk Bali, kacang Bogor gitu. Diinget-inget ya. Atau nanti ini kakak screenshot dan kakak tempel di sebelah kanan deh, insya Allah. Untuk sebelum dikirim pembahasannya. Yang nomor 2, yuk. Sebelum ke nomor 2, ada yang mau ditanyakan nggak untuk nomor 1?
Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Nggak Kak. ada, kita lanjut. Oke. Nomor 2, penggunaan tanda koma yang sesuai dengan EYD. Harusnya sekarang udah nggak pakai EYD ya, karena, yang terbaru itu adalah PUEBI. Nah, ini kita lihat, kita cek satu persatu. Yang A, ia lupa akan janjinya karena sibuk. Betul nggak ada tanda koma di sebelum koma? Boleh nggak? Ini jenisnya adalah jenis kalimat majemuk bertingkat atau hipotaktik ya kalau sekarang namanya. Nah, ini kalian ingat nggak teori penulisan majemuk bertingkat? Jadi di majemuk bertingkat, dia tuh punya konjungsi. Kenapa disebut majemuk bertingkat? Karena hubungan antar klausanya, bukan hubungan, maaf. Klausanya itu, kedua klausanya, kedudukannya nggak setara. Dia kedudukannya ada yang lebih penting dan ada yang sebagai keterangan. Maksudnya ada yang sebagai inti kalimat dan ada yang sebagai keterangan atau anak kalimat. Kalau kalian pernah belajar anak kalimat, induk kalimat, nah itu dia ada di majemuk bertingkat. Anak kalimat itu ditandai oleh konjungsi. Konjungsinya apa di sini? Konjungsinya adalah karena. Jadi kalau misalnya konjungsinya ada di tengah, itu berarti dia anak kalimatnya dari konjungsi. Pokoknya rumusnya di majemuk bertingkat itu setelah konjungsi adalah anak kalimat. Setelah konjungsi karena sibuk, karena dia sibuk, ini subjeknya lesap ya, nggak mungkin kita sebutin 2 kali karena jadinya pemborosan. Jadi kalimat yang A itu berasal dari 2 klausa. Klausa yang pertama, ia lupa akan janjinya, klausa yang kedua, ia sibuk, gitu. Apa bedanya klausa dan kalimat? Sebenarnya klausa dan kalimat itu mirip, dia sama-sama minimal terdiri dari subjek dan predikat, hanya saja kalimat itu punya intonasi final. Apa itu intonasi final? Intonasi final adalah tanda baca yang mengakhiri kalimat, gitu. Itu perbedaan kalimat dan klausa. Kita tulis ya kalimat, klausa. Minimal yang pertama, minimal terdiri dari S dan P. Ini juga sama, ini masih yang pertama ya. Nah, kalau kalimat itu memiliki intonasi final. Tanda baca yang mengakhiri kalimat, apa aja tanda baca yang mengakhiri kalimat? Ada tanda titik, ada tanda seru, dan ada tanda tanya. Ini 3 intonasi final, tanda titik, tanda seru, dan tanda tanya. Agak aneh ya. Tanda titik, tanda seru, sama tanda tanya. Intonasi final, kayak gitu. Nah, kalau klausa, klausa itu dia tidak memiliki intonasi final. Biasanya ini juga hadir di materi kelas 12 nih, klausa dan kalimat. Itu perbedaannya. Nah, jadi ini klausa 1, ia lupa akan janjinya, klausa 2, dia sibuk. Digabungkan, 2 klausa itu menjadi satu kalimat dengan kata penghubung, kata hubung karena, kata hubung penyebaban, karena. Jadi setelah karena adalah anak kalimat. Kalau anak kalimatnya di belakang, kita tidak perlu tanda koma. Tanda koma digunakan, jadi dalam majemuk bertingkat, tanda koma itu digunakan ketika anak kalimat mendahului induk kalimat. Gimana kalau anak kalimat mendahului induk kalimat? Karena sibuk, ini masih stabilo. Karena sibuk, koma, ia lupa akan janjinya.
Harusnya gitu. Harusnya digunakan kalau anak kalimatnya mendahului induk kalimat. Ini anak kalimat kakak singkat AK ya, induk kalimat disingkat IK. Induk kalimat itu yang menjadi inti kalimat. Nanti juga di materi PPU atau PBM, dua-duanya akan ada soal tentang inti kalimat atau kalimat dasar dari perluasan kalimat gitu. Inti kalimat sama aja itu. Nah, yang B, saya membeli pensil, kertas, dan pulpen di toko buku. Ada yang salah nggak yang B? Tadi kan yang A salah nih karena tanda koma. Kalau yang B ada yang salah nggak? Ada yang mau menjawab? Apakah kalimat B tanda komanya sudah tepat? Harusnya di depan apa di kanan kertas ada komanya. Iya, betul. Di sini harusnya ada tanda koma. Karena ini adalah merupakan perincian ya, dia perincian dari apa yang dibeli. Jadi harusnya ada koma di sini, tapi di sini nggak ada, berarti yang B juga masih salah. Kita cek yang C, di daerah kami misalnya, masih banyak yang tidak dapat melanjutkan sekolah. Titik. Nah, ini yang C, benar nggak? Komanya di sini ada 2, dan digunakan untuk mengapit kata misalnya. Ada yang tahu? Oke, jadi tanda koma yang digunakan atau yang kita temukan di kalimat, ternyata dia mengapit sesuatu, nih kayak gini, mengapit misalnya ya di sini, itu bisa bisa dibenarkan kalau memang tanda koma itu benar-benar mengapit sebuah keterangan gitu. Dan di sini memang dia mengapit misalnya kayak misalnya itu kalau di dalam KBBI kita lihat apakah dia sebuah konjungsi. Iya, di sini P itu kata tugas sih, cuman di sini nggak disebutin kalau dia konjungsi ya. Kata tugas itu bisa berupa konjungsi, keterangan, atau preposisi gitu. Umpamanya, iya jadi benar penggunaannya di sini. Yang D, saya gembira sekali, kata ibu. Ada yang salah nggak tanda komanya? Ada yang salah nggak di D? Ada yang mau menjawab? Enggak, Kak. Nggak ada. Oke, berarti kita harus lebih teliti lagi nih. Kalau misalnya kalimat langsung, ini kan kalimat langsung ya. Kalimat langsung itu diapit oleh tanda petik. Tanda petik yang di atas nih, petik 2. Kalimat langsung diapit sama petik 2. Nah, sekarang kita lihat. Ternyata ini tanda komanya tuh di setelah tanda petik. Nah, ini adalah suatu hal yang salah. Harusnya saya gembira sekali. Harusnya gini. Saya gembira sekali, koma, tanda petik, baru kata ibu. Titik. Kenapa kata ibunya K-nya tidak kapital? Karena ini bukan kalimat baru. Ini bukan kalimat baru. Ini masih satu kalimat sama saya gembira sekali. Gitu. Ya. Ini kalau misalnya tanda, ini kan tadinya tuh tanda titik nih. Yang tadinya, di sini kan tanda koma ya. Tadinya tanda titik. Karena ada penjelasan kata ibu, karena ada kata ibu di sini, jadi dia diubah jadi koma. Karena kalimatnya belum selesai. Kalimatnya selesai setelah ibu di sini. Tapi kalau kalimatnya berhenti kayak gini, ibu berkata, koma, saya, ini kayak G ya, saya terlalu ini kayaknya, saya gembira sekali.
titik. Karena di sebelah sini nggak ada keterangan ya. Kalau ada keterangan kayak kata ibu, itu titiknya berubah jadi koma karena kalimatnya belum selesai. Tapi itu khusus tanda titik aja ya. Kalau misalnya kalimatnya adalah kalimat tanya atau kalimat perintah, tetap pakai tanda tanya atau tetap pakai tanda seru, nggak berubah tandanya. Yang harusnya berubah hanya tanda titik. Kan tanda-tanda yang tadi, tanda baca yang ketiga tadi, 3 tanda baca atau disebut intonasi final tadi, kenapa disebut intonasi final? Karena dia juga menentukan intonasi apa yang digunakan ketika seseorang membaca kalimat itu. Kalau tanda titik ya berarti itu adalah sebuah pernyataan, gitu. Dibacanya ya selayaknya pernyataan. Kalau tanda seru, intonasinya akan sedikit memerintah. Beda ya intonasi perintah, intonasi pernyataan, dan intonasi bertanya. Contohnya kalau misalnya ada kata pergi ditambah tanda seru, kan beda nadanya dengan pergi ditambah tanda tanya gitu. Yang satu pergi gitu kayak orang marah gitu ya. Kalau yang ini pergi kayak orang lagi nanya. Beda juga kalau perginya titik, ini kayak sebuah jawaban gitu. Apakah ketiga kata ini disebut kalimat? Hanya satu kata dengan tanda tanya, dengan tanda seru ataupun tanda titik? Iya, ini disebut kalimat. Kok bisa gitu? Kan tadi kalimat syaratnya itu, jadi syarat sebuah kalimat itu minimal terdiri dari subjek dan predikat, minimal itu. Tapi kenapa ini bisa disebut kalimat? Ini disebut kalimat minor. Kalimat minor itu kalimat yang hanya satu kata aja atau dua kata. Itu biasanya berupa jawaban atau kayak gini, kondisinya orang yang sedang bertanya atau orang yang sedang marah, kebalik ya, orang sedang, yaitu kalimat minor namanya. Tapi jarang dipelajari kok kalimat minor. Kita lihat lagi di bagian yang E. Malam semakin larut, koma, pekerjaanku belum selesai juga. Nah, ini tanda koma nih. Benar nggak tanda komanya? Salah ya tanda komanya. Kenapa tanda komanya salah? Harusnya di sini digunakan tanda titik koma. Seharusnya tanda titik koma. Lalu apa sih fungsi tanda titik koma itu? Kita cek PUEBI. PUEBI itu sebenarnya juga ada yang bisa kalian unduh. Nanti kakak kirimin deh PUEBI yang bentuk PDF. Kita lihat tadi titik koma ya, tanda titik koma. Ini tanda titik koma. Tanda titik koma ini cuman 2 aja kok caranya. 2 atau 3? 3, sorry. Yang pertama, tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata hubung untuk memisahkan kalimat setara, yaitu kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Ayah menyelesaikan pekerjaan, ibu menulis makalah, adik membaca cerita pendek. Jadi bisa kita simpulkan kalau tanda titik koma bisa menggantikan kata hubung majemuk setara, kalimat majemuk setara, yaitu kata hubung tetapi atau sedangkan. Kalau yang pertama kita lihat hari sudah malam, tetapi anak-anak masih membaca buku. Ya, ini menggantikan kata tetapi nih di sini titik komanya. Kalau yang kedua ini, ayah menyelesaikan pekerjaan titik koma ya bukan titik 2, titik koma, ibu menulis makalah titik koma, adik membaca cerita pendek. Ini dia menggantikan kata sedangkan. Karena kalau kita lihat di sini ada 3 kegiatan yang digunakan untuk membandingkan gitu, membandingkan kegiatan yang dilakukan ayah, ibu, dan si adik. Ayah menyelesaikan pekerjaan, sedangkan ibu menulis makalah, sedangkan adik membaca cerita pendek.
atau bisa juga dan. Karena di sini nggak dituliskan secara jelas ya apa tanda baca apa kata hubung yang digantikan gitu. Tapi biasanya memang ini sebagai pengganti dari kata hubung sedangkan sama tetapi. Gitu kan. Kalau kata hubung majemuk setara masih ingat nggak ada dan, atau, tetapi, sedangkan, itu ya. Lalu kemudian lalu kemudian itu agak spesial ya karena lalu sama kata lalu dan kata kemudian itu bisa menempati 2 posisi. Kalau dia ada di awal kalimat, berarti dia sedang berfungsi sebagai konjungsi intra kalimat. Ya, kalau di tengah-tengah kalimat, di antara klausa 1 dan klausa 2, berarti dia sedang berfungsi sebagai konjungsi majemuk setara. Nah, kalian harus ingat-ingat lagi nanti pelajaran konjungsinya ya. Konjungsi setara bertingkat, konjungsi antar kalimat, intra kalimat itu harus dipelajari lagi, diingat-ingat lagi karena nanti keluar. Jadi jawabannya yang C, nomor 2. Ya. Nomor 3 sekarang, penulisan tanda baca yang sesuai dengan EYD, PWBI ya, kita ganti. Jadi yang mana nih kira-kira ada yang mau jawab? Ini gampang loh. Ada yang mau jawab? Yang A. Oke, ada yang jawab A. Yang lain ada yang mau jawab lagi nggak? Oh, ini ada yang baru mau masuk. Bentar kakak accept dulu. Oh, nggak bisa ya? Kakak mau lihat sudah ada berapa yang hadir. Yuk, yang lain mungkin ada yang mau jawab. Tadi ada satu orang yang jawab A. Yang lain ada yang mau jawab lagi nggak? Ada yang mau coba jawab lagi? Ada yang mau coba jawab? Nggak ada ya? Oke, kita bahas ya. Jadi, untuk penulisan rupiah di dalam PWBI, rupiah kemudian diikuti sama angka, itu tidak boleh disertai spasi ataupun tanda titik. Jadi, karena yang A ini ada spasinya nih, ada spasi, itu salah. Ini yang B juga ada spasi, itu masih salah. Yang C ada tanda titik, itu salah. Yang D juga ada tanda titik. Jadi, yang benar adalah yang E. Itu ada di dalam PUEBI. Di sini tadi, penulisan angka mungkin ada di sini. Huruf abjad nggak ada ya penulisan angka. Oh, di tanda titik kayaknya nanti ada. Tapi tanda titik tuh banyak sekali di sini. Oh, nggak ada. Penulisan. Nanti kakak, oh ini angka dan bilangan. Ada angka dan bilangan. Nih, di sini Rp 5.000. Kayak gini ya. Nggak pakai titik, nggak pakai spasi. Tidak pakai titik dan tidak pakai spasi. Diinget-inget. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita lanjut. Nomor 4. Penulisan gabungan kata di bawah ini benar semua kecuali, berarti kita cari yang salah. Cari yang salah yang mana nih yang salah? Yang A kita lihat. Tanggung jawab. Apakah tanggung jawab penulisannya dipisah atau ditulis serangkai, digabung? Tanggung jawab dipisah atau digabung tulisannya? Sudah benar belum tulisannya tanggung jawab? Salah. Sudah benar. Salah. Digabung. Oh, benar.
Digabung kan? Kenapa digabung? Setahu saya digabung. Oh, oke. Ini tanggung jawab kata dasar bukan? Iya. Tanggung dan jawab itu kata dasar. Ketika dia adalah kata dasar, tapi disandingkan dengan kata lain, apakah digabung penulisannya? Enggak. Jadi, tanggung jawab udah benar tulisannya begini. Tanggung jawab. Kecuali pertanggungjawaban. Kayak gini jadinya. Pertanggung jawaban. Atau mempertanggungjawabkan. Itu digabung. Karena dia dapat awalan dan akhiran. Ini pean. Dapat pean. Jadi, kalau ada dua kata dasar yang ditambahkan imbuhan pean di keduanya, maksudnya di keduanya itu di sininya pe, di sininya an gitu. Jadinya dia pertanggungjawaban itu digabung. Tapi kalau nggak dikasih imbuhan kayak gini, itu tanggung jawab. Kerjasama, sekarang kerjasama benar nggak tulisannya kayak gitu? Kalau tadi tanggung jawab aja dipisah, berarti kerjasama dipisah atau tidak? Kerjasama, kata dasarnya kerja dan sama. Apakah harus digabung? Bisa. Iya, dipisah. Harusnya dipisah. Tanda tangan, tanda tangan. Kata dasarnya tanda dan tangan. Dipisah harusnya. Ini yang salah kita warnain merah ya. Terima kasih, udah bener nih, terima kasih. Oke, kita lihat yang B, semi permanen. Ada semi permanen, ada mancanegara, ada pascasarjana, ada saptakrida. Semuanya digabung. Apakah benar? Kalau kita lihat di sini tuh ada kata semi, pasca, manca, sapta. Semi itu adalah imbuhan asing. Semi, manca, pasca yang sudah diadaptasi ke serap ke bahasa Indonesia, diserap gitu. Semi permanen, mancanegara. Jadi ini sudah benar. Ya, sudah benar. Saptakrida udah benar, semi permanen benar, mancanegara benar, pasca sarjana benar. Pasca sarjana. Kalau bahasa Indonesia dibaca sebagaimana tulisannya sih, pasca sarjana. Acap kali sudah benar, ada kalanya benar, karena itu memang gabungan kata. Jadi gini, ada beberapa gabungan kata yang itu nggak ada rumusnya, tapi ada aturannya sendiri. Jadi kita harus hafalin mana kata yang digabung, mana kata yang dipisah. Tapi kalau khusus tanggung jawab kerjasama itu kan memang dua kata dasar yang berbeda ya. Kalau ada kalanya itu ada kalanya. Nah, ini satu kata, dia satu kata dasar, ada kala, ada kalanya. Bukan kata dasar, kita lihat kata turunan. Tapi dia adverbia. Coba kalau kita klik ada coba ada, tapi di sini nggak ada turunannya, ada kalanya ya. Kata turunan dari ada saja, ada adanya, ada adanyakah, adakah, adanya, berada, nggak ada kala. Berarti kata dasarnya memang ada kala. Ada kala di sini penulisannya digabung tanpa spasi. Ada kala kita klik, kata turunannya ada kalanya. Di sini dia cuma dikasih nya. Nya itu apa? Nya itu kata ganti kepemilikan. Nya, pensilnya, bukunya gitu. Jadi dia digabung. Ada kalanya, sudah benar. Barangkali benar juga, bagaimana juga benar. Bagaimana digabung ya. Beda sama kemana. Kalau kemana dipisah. Bagaimana? Coba kita cek bagaimana di sini ada. Dan ini bukan bentuk turunan kalau kita lihat. Kalau kita tik, yang baku tik bukan ketik ya. Yang baku adalah tik bukan ketik. Bagai aja. Apakah di kata turunannya ada bagaimana? Nggak ada. Berarti bagaimana adalah kata dasar. Kata turunan itu
kata dasar yang sudah melalui proses gramatikal. Apa itu proses gramatikal? Proses gramatikal itu bisa pengimbuhan, reduplikasi, atau pengulangan. Itu salah satunya ya, 2 sih Kakak sebutin. 2 cara atau 2 proses gramatikal yang biasanya sering dipelajari, yaitu pengimbuhan dan reduplikasi atau pengulangan. Ada bagaikan, berbagai, berbagai-bagai, ya ada pengulangan di sini, reduplikasi. Jadi bagaimana itu kata dasar, bagai, mana. Beda sama kemana, di mana, kemana, coba di mana. Di mana itu pronomina. Ini memang kalau di KBBI seolah-olah kata dasar ya, cuman kalau kita lihat mana. Mana boleh, mana bisa. Iya, mirip dia kayak kata dasar gitu, tapi dia pakai di. Di sini adalah preposisi. Kalau bagaimana kan ba di sini kan hanya sebagai ba di sini ya menyatu gitu dengan bagaimana gitu. Bagai mana digabung, bagaimana bukan mbak doang ya, bagai. Kalau di mana, kemana itu menunjukkan tempat, ini preposisi, jadi dia dipisah gitu. Jadi ini udah bener, mata ajar juga udah bener, meja tulis juga, orang tua, simpang 4 juga sudah benar. Mata ajar, meja tulis itu semuanya adalah frasa. Nanti ada pelajaran frasa di teks cerita sejarah kalau nggak salah di kelas 12. Kacamata ini adalah kata gabung, kata majemuk. Kacamata, duka cita, sapu tangan, halal bihalal, kata majemuk. Apa itu kata majemuk? Jadi gabungan kata itu ada 3 gabungan kata, ada 3. Ini sebenarnya pelajaran SMP, tapi nggak apa-apa kita ingat-ingat lagi ya. Ada frasa, ada kata majemuk, dan ada idiom. Apa bedanya frasa, kata majemuk, dan idiom? Yang pasti mereka tuh sama-sama terdiri lebih dari 1 kata. Namanya aja gabungan kata kan, minimal 2 kata lah gitu. Kalau frasa itu gabungan kata yang bersifat non-predikatif. Bersifat non-predikatif itu seperti apa? Bersifat non-predikatif itu dia hanya menduduki satu kedudukan dalam sebuah kalimat. Contohnya, saya akan membaca buku sejarah. Saya akan membaca buku sejarah. Di sini ada, kita analisis dulu, saya subjek, akan membaca predikat, buku sejarah, objek. Ada berapa frasa di sini? Ada berapa gabungan kata di sini? Ada 2. Akan membaca, ini frasa 1. Buku sejarah frasa keduanya, gitu. Sebenarnya di kelas 10 juga ada sih, di laporan hasil observasi kalau nggak salah, pelajaran frasa. Kalau masih sama pelajarannya. Kan sekarang udah disesuaikan, diperbaharui ya. Nah ini dia tuh menempati satu kedudukan. Kalau di predikat ya di predikat aja, di objek saja. Tapi nggak memungkinkan atau nggak menutup kemungkinan, bukan nggak memungkinkan, nggak menutup kemungkinan kalau dalam satu kalimat itu ada lebih dari satu frasa. Jadi nggak bisa tuh kalau misalnya ada kalimat dia apa ya, adik sedang tidur. Adik sedang itu bukan frasa, yang frasa adalah sedang tidur. Dia tidak boleh berseberangan, intinya frasa itu tidak boleh berseberangan antara subjek ke predikat atau predikat ke objek, dia tidak boleh berseberangan. Dia satu kedudukannya, kalau sebagai subjek ya subjek aja, predikat ya predikat aja, objek aja, kayak gitu. Dan dia tuh bisa disisipkan. Buku sejarah, buku pelajaran sejarah, bisa disisipkan kata lain gitu. Akan segera membaca, bisa disisipkan kata-kata
lain. Tapi kalau kata majemuk itu gabungan kata yang maknanya udah beda, menimbulkan makna baru. Kalau tadi frasa nggak menimbulkan makna baru, akan membaca ya benar-benar dia akan membaca, akan melakukan aktivitas membaca. Buku sejarah ya buku tentang sejarah isinya, gitu. Kalau kata majemuk itu, dia, maknanya berubah, tapi perubahannya nggak terlalu total. Gimana maksudnya nggak terlalu total? Jadi dia itu maknanya masih bergantung pada salah satu kata yang ada di sana. Contohnya kacamata. Ini kan bukan kacamata. Kacamata kayaknya frasa deh. Sapu tangan. Kacamata bukan frasa, maaf. Sapu tangan. Sapu tangan ini kata majemuk, sapu tangan. Kenapa disebut kata majemuk? Sapu tangan itu bukan alat untuk menyapu tangan gitu ya, bukan sapu di tangan, bukan gitu. Tapi itu adalah alat untuk membersihkan tangan gitu, kain untuk membersihkan tangan. Intinya salah satu maknanya masih berkaitan dengan tangan, gitu. Idiom itu berubah total maknanya. Kalau tadi kata majemuk itu contoh lain dari kata majemuk itu rumah sakit. Rumah sakit kan bukan rumah untuk orang yang sakit gitu kan maksudnya, tapi bukan rumah tempat untuk orang sakit berobat gitu, bukan rumah yang sedang sakit, kata majemuk. Ya, maknanya rumah sakit. Ruang makan juga bukan ruang yang sedang makan, tapi ruang tempat untuk makan. Kamar tidur juga bukan kamar yang sedang tidur, gitu. Itu contoh kata majemuk. Idiom itu berubah total maknanya. Contohnya naik daun, terus naik darah, naik daun gitu ya. Semuanya total berubah maknanya. Itu perbedaan frasa kata majemuk dan idiom. Jadi ini jawabannya adalah yang A, karena kerjasama sama tanda tangan harusnya ditulis terpisah, gitu ya. Harusnya ditulis terpisah. Contohnya gini. Kita tulisin aja ya, kerja sama tanda tangan. Gitu. Nomor 5 sekarang. Sebelum ke nomor 5 ada yang mau ditanyain nggak? Enggak, Kak. Oke. Oke, kita ke nomor 5. Kalimat yang baik ditinjau dari segi ejaannya adalah, kita lihat yang A, perkembangan agama Islam pada abad 16 ditandai oleh munculnya paham tasawuf. Yang betul atau yang baku itu faham atau paham? Ada yang tahu? Paham atau paham ya? Yuk kita cek KBBI. Apakah ada paham? Paham, Kak, yang baku. Iya, yang baku paham pakai P. Kalau paham ini bentuk tidak baku dari paham. Jadi ini salah. Yang A udah kita eliminasi. Yang B, kecermatan memilih kata sangat diperlukan dalam kegiatan mengarang. Begitu nasihat Pak Is sewaktu saya belajar di Depok. Nasihat benar ya, nasihat. Nasihat atau nasehat yang benar? Yang baku mana? Iya, yang baku nasihat. Nasihat sudah baku. Jadi ini yang B udah benar. Coba kita cek yang C. Karena belum ada yang dirubah. Dirubah. Benar nggak dirubah? Kata dasarnya apa sih? Kata dasar dirubah, kata dasarnya apa? Ini kan ada imbu handi ya, yang dipakai. Berarti kata dasarnya apa? Kata dasarnya ubah atau rubah? Kata dasarnya adalah ubah ya. Ini harusnya diubah karena kata dasarnya ubah. Jadi
Bukan merubah, tapi mengubah ya. Jadi ubah itu kata turunannya ada diubah, mengubah gitu. Bukan merubah. Rubah itu adalah hewan. Kalau misalnya dia merubah berarti dia menjadi hewan rubah gitu. Aneh. Yang D, kreativitas harus diselaraskan dengan efisiensi dan efektivitas. Jadi ini pakai F nih, kreativitasnya. Bener nggak? Tadi dirubah salah. Kreativitas pakai V atau pakai F? Kreativitas. Ada yang tahu? Iya, betul. Pakai V atau V ya kalau bahasa Indonesianya. Efektivitas. Efektivitas ini juga pakai V gitu. Jadi salah nih. Harusnya kehapus kreativitas atau efektivitas. Jadi ini berasal dari kata kreatif, efektif. Kreatif itu kan diakhiri F ya. Kalau dia nggak pakai imbuhan itas, kreatif gini aja. Kreatif ditambah itas. Sama dengan kreativitas. Ini adalah kata serapan sih, kreatif. Diserap dari bahasa asing. Bahasa asingnya pakai C ya, kreatif gitu. Kalau yang E, sikap atau pandangan yang terlalu ekstrim, ekstrim itu pakai I atau pakai E? Yang baku. Ekstrim yang baku pakai I atau pakai E? Kita cek KBBI, yuk sama-sama kita lihat. Ekstrim, apakah betul kita tik? Nggak ada nih ekstrim. Berarti ekstrim itu yang betul pakai salah ketik sih emang kakak X. Tadi ekstrim. Ada di sini, cuman kita klik aja. Bentuk tidak baku dari ekstrem. Jadi, nggak ada maknanya. Kalau kita mau cari maknanya, kita klik dulu ekstremnya. Gitu. Jadi, yang baku adalah ekstrem. Pakai E, bukan pakai I. Ekstrem. Jadi, jawabannya adalah yang B. Nomor 6, penulisan kalimat berikut tidak sesuai dengan kaidah EYD kecuali ada kata kecuali, jangan sampai terkecoh ya. Berarti kita cari yang salah. Cari yang salah. Dunia kita sekarang memang jauh lebih kompleks. Kompleks atau kompleks yang betul? Yang betul kompleks atau kompleks? Kalau kita cek di KBBI, adanya kompleks, tidak ada kompleks. Kompleks di sini punya beberapa makna, ada himpunan kesatuan kelompok, ada kompleks yang kedua, di sini ada mengandung beberapa unsur pelik, sistem gagasan yang tertekan atau dikuasai oleh emosi sehingga dapat menimbulkan tingkah laku yang tidak wajar. Kalau yang ketiga ini ada kimia, senyawa yang molekul ini kalau ada kimia itu berarti kata-kata ini ada di bidang kimia, senyawa yang molekul atau ion non-logamnya melekat pada atom logam pusat. Gitu. Jadi salah ya si kompleks ini. Kita lihat lagi yang lain. Teknologi. Teknologi yang betul tulisannya gimana? Pakai K. Iya, betul pakai K. Kompleks seharusnya kompleks teknologi seharusnya teknologi. Sekarang kita lihat yang B. Jadi ini masih salah. Oh, berarti kalau sesuai dengan kaidah EYD kecuali berarti
Tidak sesuai, oh maaf, tidak sesuai dengan kaidah EYD, cari yang benar berarti. Cari yang benar. Ini malah kakak yang nggak teliti. Ya, tidak sesuai. Ini perlu kita highlight nih, sepertinya nih, tidak sesuai kecuali. Jangan lupa ya, nih sebagai contoh pelajaran juga nih. Yang B, kini di era perkembangan teknologi, teknologinya udah benar. Teknologi informasi, kita dengan mudah bisa diteropong dan meneropong pendapat, pemikiran, emosi ke dalam kedalaman etika, bahkan tata krama lewat status Facebook, IM, juga forum diskusi di berbagai situs internet. Di sini tuh ada mudah diteropong dan meneropong. Mudah bisa diteropong, meneropong itu nggak ada yang masalah ya, karena memang imbuhannya di sama ditulis serangkai kalau imbuhan itu. Jadi memang ada preposisi di dan ada imbuhan di. Seringkali orang salah menuliskan ada yang di-nya itu preposisi padahal tapi ditulis serangkai. Itu yang sering kali salah penulisannya. Kalau di sini memang dia sebagai prefix diteropong. Prefix itu awalan, imbuhan awalan. Jadi digabung. Sekarang kita lihat Facebook sama Yahoo Messenger nih ya sepertinya. Tapi entah masih ada nggak sekarang yang mainan Yahoo Messenger. Yahoo Messenger-nya udah bener YM. Singkatan kan, Yahoo Messenger. Dan itu nama diri. Facebook. Facebook itu nama diri bukan? Nama perusahaan ya, berarti nama diri. Harusnya ditulis gimana, harusnya ditulis? Miring. Miring atau kapital? Kapital ya. Nggak apa-apa, tapi makasih loh udah jawab. Jadi gini, kalau huruf miring itu kita gunakan untuk menulis bahasa asing. Bahasa asing atau bahasa daerah, pokoknya bahasa yang bukan bahasa Indonesia, itu ditulis bercetak miring. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa daerah pun kalau ditulis atau disandingkan di tulisan formal itu dicetak miring. Gitu, walaupun memang bahasa daerahnya dari Indonesia juga, tapi dia bukan bahasa Indonesia gitu. Jadi dicetak miring. Selain bahasa asing yang dicetak miring adalah judul. Judul ketika ada di kalimat. Misalnya saya membaca buku, ada judul bukunya di situ. Nah, itu baru dicetak miring. Judul buku, judul majalah itu dicetak miring. Tapi kalau nama perusahaan, walaupun dia bahasanya kayak bahasa Inggris gitu ya, entah itu bahasa apapun itu ya, nama diri walaupun dia bukan bahasa Indonesia, bahasa asing gitu, tetap ditulis biasa, nggak miring, tapi ditulisnya kapital karena itu nama, ibaratnya kayak nama orang aja gitu, nama diri. Jadi Facebook harusnya ditulis kapital. Ini masih pakai stabilo. Gitu. Yang C, Gus Dur telah berpulang, kata rohaniawan itu. Tapi ajarannya tentang demokrasi dan toleransi beragama masih perlu dikembangkan dalam masyarakat kita yang multikultural. Di sini ada kata tapi. Tapi itu nggak baku, yang baku tetapi. Ini tidak baku. Tidak baku. Harusnya tetapi. Ini yang baku. Yang D, meskipun sering kontroversial, pengaruh Gus Dur terbukti masih sangat kuat dan diikuti oleh ribuan santrinya. Kontroversial itu benar ya tulisannya seperti ini ya, nggak ada yang salah. Berarti bisa jadi yang D jawabannya. Yang E, Presiden SBY mengatakan dalam penyusunan draft di sini pakai F nih.
Draft. Berarti bahasa asing. Harusnya kalau bahasa asing dia dicetak miring. Atau kalau tidak mau pakai bahasa asing, kita bisa pakai padanan kata dalam bahasa Indonesia. Draft. Nih, nggak ada draft pakai T. Jadi draftnya pakai F aja. Maksudnya mau garisin. Draft. Ini yang baku. Atau ini adalah padanan kata dalam bahasa Indonesia. Jadi, kata-kata asing sekarang itu sudah banyak yang dipadankan, diserap ke dalam bahasa Indonesia. Caranya gimana? Caranya ini ada 3 cara penyerapan kata, yaitu dengan cara adopsi, adaptasi, ini harusnya nggak pakai spasi, adaptasi, dan terjemahan. Terjemahan. Ini adalah cara menyerap kata asing. Apa bedanya adopsi, adaptasi, terjemahan? Kalau adopsi itu kata-katanya itu langsung aja diambil ke dalam bahasa Indonesia karena memang struktur kata atau unsur kata yang dari bahasa asing itu mirip sama struktur kata dalam bahasa Indonesia. Contohnya asbak. Asbak itu bukan bahasa Indonesia loh, itu dari Belanda kalau nggak salah asbak. Tapi di Indonesia juga disebutnya asbak gitu. Itu diadopsi, diambil gitu aja tanpa ada perubahan sedikit pun. Banyak banget dari bahasa Belanda yang dipakai, yang diadopsi ke bahasa Indonesia. Karena kan kita lumayan lama ya dijajah. Terus adaptasi. Kalau adaptasi ini ada yang diubah. Contohnya apa ya? Akseptabilitas itu diubah. Tadinya kan kata dasarnya aja deh. Acceptable. Kalau di bahasa Indonesia itu jadinya tulisannya gini. Acceptable. Kalau di bahasa Inggris kan acceptable, teble gitu kayaknya tulisannya ya. Beda ya tulisannya, terus pakai C juga gitu. Jadi biasanya kalau kata asing yang berasal dari bahasa Inggris itu kan unsur C itu beda ya, pembacaannya, pelafalannya kalau di sana C dibaca K gitu, kalau di Indonesia ya C dibaca C gitu, nggak dibaca K. Jadi diubah, diadaptasikan ke bahasa Indonesia gitu. Kalau terjemahan ya benar-benar diartikan terlebih dahulu gitu. Ini untuk mencari padanan kata dengan cara menyerap kata asing, yaitu adopsi, adaptasi, terjemahan. Ada 3 hal ini. Dan ini sering keluar di materi UTBK, tapi yang sering keluar tuh yang adaptasi. Yang sering keluar. Kayak gini nih draft. Kalau di bahasa asingnya kan draft pakai T. Kalau di bahasa Indonesia enggak, draft aja, nggak pakai T. Ini soal-soal yang sering keluar tuh kayak misalnya diksi yang tidak tepat pada bacaan di atas adalah, dan nanti kalian akan disajikan sebuah teks yang mungkin ada beberapa paragraf di dalam teks itu dan kalian harus cek mana nih pilihan kata yang tidak tepat di teks itu. Biasanya adalah kata-kata asing yang sudah diserap ke bahasa Indonesia tapi penulisannya belum benar gitu. Lanjut, sebelum lanjut tadi mau ditanyain nggak sebelum ke nomor 7? Ada yang mau ditanyain? Enggak? Enggak ada ya? Kita ke nomor 7. Oke.
di nomor 7 yang ditanyain adalah kata yang dicetak miring di bawah ini memenuhi syarat gabungan kata dengan tepat kecuali. Nah, ini juga masih sama kayak tadi ya soal-soal di awal. Di sini yang A ada anti korupsi. Anti korupsi, anti itu sama kayak imbuhan asing, anti. Anti, antar, intra itu ditulis serangkai ya. Anti, antar, intra ditulis serangkai. Kakak tulis di sini. Anti, antar. Kenapa di sini ditulis dipakein tanda hubung? Karena ini harus ditulis serangkai gitu dengan kalimat lagi kata. Ditulis serangkai. Anti korupsi, antar kalimat tulisnya gini, antar, ini kayak ada spastinya tapi kakak tulisnya antar kalimat, antar sekolah, intra sekolah, gitu. Jadi digabung penulisannya, antar kalimat, intra kalimat, antar sekolah, antar kota, antar provinsi gitu. Prabayar, prapaskah juga. Berarti di sini kita bisa tambahin pasca, ini ditulis digabung juga. Berarti ini udah benar ya, anti korupsi udah benar, prabayar sudah benar, antar kota nih, dia salah, harusnya antar kota itu ditulis rangkai. Tadi kakak udah contohin ya. Nah, antar ini sebenarnya ada dua makna ya dia. Antar yang berarti antara kayak gini, antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain, antar sekolah, antar provinsi itu kan maknanya seperti itu. Tapi ada juga antar yang berarti mengantar. Kalau antar jemput itu dipisah karena itu artinya mengantar. Jadi antar jemput. Mengantar dan menjemput itu dipisah. Itu. Adik mengantar kakaknya. Kebalik ya, biasanya kakak yang mengantar adik. Kayak gitu. Yang D, dasawarsa. Dasawarsa apakah digabung? Gabung dasawarsa. Jadi sudah benar. Subbab juga digabung. Jadi yang salah adalah yang C. Gitu. Yang nomor 8, penggunaan huruf kapital yang benar terdapat pada kalimat huruf kapital yang benar. Kita cek setiap pergi, kok setiap pagi? Setiap pergi ke Jogja, benar ini Pak Syarif, ini udah benar ya. Lalu menyempatkan diri untuk mencicipi gudeg Jogja. Nah, ini udah benar nih gudeg Jogja, karena ini gudeg khas Jogja, bukan jenisnya. Bukan jenis gudegnya. Yang kedua, yang B, pempek Palembang adalah salah satu makanan kesukaanku. Pempek Palembang itu nama jenis atau nama ciri khas? Pempek khas Palembang atau pempek jenis Palembang? Kayaknya ciri khas. Iya, jadi benar ya penulisannya. Kita cek yang C. Saat ini orang yang akan melalui Selat Madura tidak harus menggunakan kapal laut lagi. Nama selat ada selatnya, berarti benar kapital. Selat Madura. Yang nama yang enggak, maksudnya gini, ada dua nama yang enggak ditulis kapital, itu suku sama bangsa. Suku, bangsa, ini tetap enggak kapital walaupun ada nama suku dan ada nama bangsanya. Jadi nama suku dan nama bangsanya aja yang kapital. Suku Bugisnya aja yang kapital. Ini S-nya nggak usah kapital. Bangsa Indonesia, I-nya aja yang kapital. Gitu. Kalau selat, itu nama geografis, jadi
nama atau letak geografis, maaf. Jadi S-nya kapital, M-nya kapital. Yang D, kita cek dalam bahasa Sunda. Bahasa Sunda ini juga perlakuannya harusnya gini. Bahasa Sunda. Begitu juga dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Gitu. Jadi ini bahasa Sundanya salah ya. Bahasa Sunda salah. Unggah-ungguh udah benar nih karena ini kan bahasa daerah ya dia. Jadi dia dicetak miring. Terus yang kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Bangsanya salah nih. Harusnya bangsa Indonesia B-nya kecil. Kayak gini. Jadi yang benar banyak banget. Yang benar ada 3 di sini. Ya, ini benar, dan ini benar. Kita lanjut. Yang ke-9, kalimat berikut ini ditulis dengan ejaan yang benar kecuali ejaan yang benar. Oke, kita cek. Kita cari, ada kecuali. Yang salah berarti, kita cari yang salah. Untuk mencegah penyebar luasan penyakit, diharapkan partisipasi masyarakat dalam memberantas tempat-tempat perkembangbiakan nyamuk. Perkembangbiakan itu kan dia itu kata dasarnya kembang biak, tapi ditambah imbuhan pekan, jadi digabung. Jadi tulisannya benar ya, seperti itu. Yang B, penelitian ini melibatkan 1.010 orang sehat, 277 orang pengidap penyakit diabetes, dan 148 orang pengidap rabies. Ini juga sudah benar. Aturan penulisan angka, ya, ini penulisan angka. Jika lebih, boleh ditulis dengan angka jika lebih dari 2 kata. Harusnya berarti 2 kata nih, kan cuma 1 doang nih angkanya, 2 kata. Berarti ditulisnya huruf gitu. Dan yang kedua, angka tidak boleh ditulis di awal kalimat. Contohnya gini, misalnya 10 orang, ganti deh, 15 orang terdampak apa ya, kebakaran misalnya. Ini salah, karena dia angka ditulis di awal kalimat. Jadi walaupun dia nggak lebih dari 2 kata, kalau ditulis dengan huruf, tapi di awal kalimat, itu nggak boleh ditulis pakai angka. Harus ditulis dengan huruf. Atau kita bisa siasati gini, sebanyak gitu kan, bisa kita tulis sebanyak 15 orang gitu terdampak. Ini ceritanya kalimatnya masih ada panjang kan, misalnya kalimat berita ya, terdampak kebakaran. Biasanya kalimat berita, jadi agak panjang. Jadi kita bisa siasati dengan kata sebanyak. Jadi kalau kita temukan ada angka kayak gini di awal kalimat ini, salah. Yang benar yang ini. Gitu. Yang C, olahraga dapat mencegah Alzheimer, penyakit kemunduran daya pikir dan daya ingat akibat kematian sel saraf yang berlangsung secara tepat. Ini kalau kita lihat, ini adalah pengertian dari Alzheimer ya, penyakit kemunduran
Penyakit kemunduran daya pikir dan daya ingat akibat kematian sel saraf yang berlangsung secara cepat itu adalah penjelasan dari Alzheimer itu sendiri. Jadi sudah benar nih, olahraga dapat mencegah Alzheimer, penyakit kemunduran daya, dan jadi di sini nggak ada koma karena ini menyatunya sama dari penyakit sini sampai sini ini adalah masih satu penjelasan yang sama, bukan merupakan rincian dari kalimat sebelumnya. Maksudnya di sini tuh penyakit kemunduran daya pikir sama daya ingat kematian dan daya ingat akibat kematian sel saraf itu bukan penyakit yang berbeda dengan penyakit Alzheimer. Jadi tidak perlu ada perincian koma sebelum dan. Jadi nggak diperlukan koma sebelum dan. Jadi ini kalimatnya sudah tepat, sudah benar. Gitu. Yang D, jaringan tumor yang tumbuh, koma, meski hanya 1 atau 2 cm di bawah kulit, langsung menempel ke otot dada. Oh, ini fokusnya di ejaan ya, bukan di tanda baca. Oke. Jadi ini sebenarnya di yang D itu salah tanda bacanya, ada koma di sini. Atau digabung gitu. Angka ditulis dengan huruf atau ditulis dengan angka, bukan tanda baca. Jadi walaupun yang D ini salah nih tanda bacanya, kita nggak bisa pilih ini karena fokusnya di sini adalah ejaan. Sering banget ada soal yang kayak gini menjebak. Jadi ini meski itu kan konjungsi bertingkat sama kayak karena tadi. Dia nggak boleh deket-deket sama tanda koma, musuhan dia. Jadi tanda koma di majemuk bertingkat itu digunakan kalau anak kalimatnya mendahului induk kalimat. Tapi di sini komanya mengapit ya kalau kita lihat, maaf. Jaringan tumor yang tumbuh meski hanya 1 atau 2 cm di bawah kulit langsung menempel. Oh enggak, ini enggak apa-apa, komanya mengapit soalnya, mengapit. Kecuali itu komanya cuma 1 gitu, mengapit keterangan ini. Jadi ini enggak salah. Yang E nih kita lihat. Usaha penurunan berat badan yang paling aman adalah penurunan setengah hingga 1 kg per minggunya. Per minggu. Jadi tulisan per itu udah benar, dia setelah per itu spasi, nggak digabung, per minggu, per hari, per lembar, gitu. Itu dipisah. Per hari, per lembar. Ini udah benar. Udah benar ini. Ini juga udah benar. Tapi kilogram nih, kilogram. Kilogram salah. Kilogram itu digabung deh. Kalau nggak salah di KBBI. Kita cek kilogram. Iya, digabung penulisannya. Jadi jawabannya yang E. Ya, yang E. Kita lanjut ke nomor 10. Penulisan kata serapan yang sesuai dengan EYD adalah EYD, PWBI maksudnya ya. Ini masih kok EYD lagi sih ditulis, astagfirullahaladzim. Perlu adanya standarisasi. Standarisasi itu salah deh. Harusnya yang baku tuh standarisasi. Ada yang pernah dengar standarisasi? Pak, share screen-nya mati ya? Oh, mati. Ini masih mati share screen-nya. Kayaknya iya deh. Coba sebentar. Kakak stop share dulu. Ini dari tadi atau baru matinya? Kayak 3 menit yang lalu deh kayaknya. Udah nyala lagi? Udah, Kak. Oke, 3 menit yang lalu lumayan lama ya. Yang kilogramnya kelihatan nggak tadi? Diulang sedikit aja kali ya. Oh, tadi enggak. Oke. Jadi ini yang nomor 9. Ini tuh penulisan ejaan yang benar kecuali berarti kita cari yang salah. Nah, yang salah di sini adalah yang E, kilogram. Kilogram harusnya ditulis
serangkai. Harusnya gini tulisannya. Kilogram. Kalau per minggu udah benar, per minggu, per hari, per lembar gitu. Yang lain juga sudah benar. Jadi yang nomor 10, penulisan kata serapan. Standarisasi kita cek di PUEBI. Standarisasi, nggak ada, adanya standarisasi. Jadi ini salah. Yang B, marginalisasi. Benar nggak nih kita cek marginalisasi? Marginal. Ada ya marginalisasi. Bentuk tidak bakunya marginal pakai J. Jadi ini udah benar. Yang C, perubahan yang positif dapat, oh ini non material, ini salah. Harusnya ditulisnya gini. Non material. Non itu juga ditulis serangkai. Kecuali kalau misalnya kita butuh kapital. Misalnya non PNS. Non PNS kita tulis gini. Maaf. Non tanda hubung PNS. Jadi segala sesuatu yang harus ditulis serangkai, kalau dia berhadapan dengan huruf kapital, dia dikasih tanda hubung ya. Ini namanya tanda hubung. Jadi kalau di KBBI, PUEBI, di PUEBI itu ada 2 tanda strip. Kan biasanya kita sebut tanda strip ya. Tanda strip yang kecil, ini tanda hubung. Kalau tanda strip yang agak panjang, ini namanya tanda pisah. Jadi ini non material digabung. Tapi kalau setelah non itu perlu huruf kapital, jadi itu pakai tanda strip. Kalau kayak tadi antar provinsi, antar sekolah, kan itu nggak butuh kapital. Jadi digabung. Tapi kalau yang setelah kata antar, setelah kata intra itu perlu huruf kapital kayak gini, harus pakai tanda strip kecil atau tanda hubung. Gitu ya. Manajerial ini kayaknya juga udah bener deh di KBBI. Coba kita cek. Dia pakai J ding, manajerial. Coba kita cek manajer, soalnya manajer. Iya, manajer udah bener. Yang bener pakai J, berarti ini salah, maaf. Udah bener manajer maksudnya, bukan udah bener manager. Ini yang bener manajer. Jadinya manajerial. Ini yang baku. Ini tidak baku. Yang ini tuh tidak baku. Ini ya dicoret aja ya bakunya. Pokoknya yang benernya manajerial gitu. Respon salah, yang baku respons. Ini seharusnya respons. Gitu. Oke, sudah pukul 12 dan sudah azan nih ternyata. Kita akhiri ya. Tapi sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Kak, insya Allah. Enggak, oke. Oh iya, jangan lupa nanti ditulis presensinya ya, diisi presensi kehadiran. Yang baku presensi, kalau absensi itu ketidakhadiran. Jadi jangan salah kaprah. Selama ini banyak yang salah kaprah. Bilangnya, aduh saya belum absen. Absen itu tidak hadir. Absensi itu ketidakhadiran. Yang kehadiran, isi kehadiran itu presensi. Presensi itu kehadiran, oke. Untuk nomor 11 sampai nomor 15, kalian bisa kerjakan di waktu-waktu senggang. Nanti ketika ada yang mau ditanyakan, boleh WhatsApp kakak, ya nomor kakak yang ada di grup
WhatsApp-nya, bisa di personal chat kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Insya Allah nanti Kakak kirimkan juga PUEBI yang, soft file-nya ya. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Terima kasih sudah, hadir dan aktif menjawab. Kakak mohon maaf apabila ada penyampaian yang salah. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih Kak. Sama-sama.